Kawan-kawan sesama aktivis pada awalnya mengira Wiji Tukul bersembunyi dengan aman nih di rumahnya. Tapi ternyata Wak, semua salah dugaan. Wiji tidak dengan keluarganya, tidak pula dengan kawan-kawannya. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi malam Rabu ini aku akan membawakan satu cerita tentang perjalanan hidup seorang tokoh legendaris dalam sejarah perlawanan rezim Orde Baru yang kita kenal dengan nama Wiji Tukul. Wiji Tukul ini adalah seorang aktivis hak asasi manusia yang kerap kali memperjuangkan hak-hak rakyat kecil. Di mana ada penindasan terhadap buruh, disitulah Wiji Tukul hadir di garda paling depan untuk menjadi pembela. Nah, selain sebagai aktivis, beliau juga dikenal sebagai seorang sastrawan yang membuat beberapa puisi bernada perlawanan rezim Soeharto. Tapi sayangnya Wiji Tukul dinyatakan hilang sejak masa pemberontakan Orde Baru di tahun 1998 dan keberadaannya masih menjadi misteri hingga hari ini. Penasaran kalian sama kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, jadi Wiji Tukul atau yang bernama asli Wiji Widodo lahir pada tanggal 23 Agustus tahun 1963 di Solo, Jawa Tengah. Beliau adalah anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Kemis Harjo Suwito dan juga Ibu Sayem. Keluarga tersebut hidup pas-pasan di pinggiran kota Solo. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ayahnya ini bekerja sebagai tukang becak, sedangkan ibunya berjualan ayam bumbu dengan penghasilan yang memang tidak seberapa. Wiji Tukul ini memiliki ciri-ciri khas gitu loh, di mana orang-orang bisa dengan mudah mengenali kalau sosok tersebut pasti Wiji Tukul. Beliau bertubuh kurus, bertinggi sedang dengan rambut ikal yang menjuntai. Dan selain itu juga Wiji Tukul diketahui tidak bisa melafalkan huruf R alias beliau ini cadel. Dan meskipun tumbuh dalam keadaan serba sederhana, Wiji Tukul rupanya punya bakat terpendam di bidang kesenian gitu. Sejak kecil beliau ini pandai sekali menulis puisi dan juga tertarik menekuni dunia teater. Oleh sebab itu ketika lulus dari SD tanpa ragu Wiji pun melanjutkan pendidikannya ke jenjang SMP. Nah, tapi karena keterbatasan ekonomi pada saat duduk di bangku SMP ini, Wiji menjalani beberapa pekerjaan paruh waktu gitu untuk bisa membantu keluarganya. Beliau pernah berjualan koran, mengamen puisi, dan juga menjadi calo dari karcis bioskop. Nah, pada saat menjalani profesi jadi tukang calo karcis bioskop ini tidak jarang Wiji selalu menyisakan satu karcis untuk diberikan ke adiknya. Nah, kan kok jarang-jarang nih nonton ke bioskop nih, ku kasih kok tiket gratis katanya. Adiknya Wiji yang dikasih tiket nonton gratis itu tentulah senangnya bukan main kan karena apa, waktu itu nonton bioskop tuh merupakan sesuatu yang cukup mewah kali lah gitu bagi keluarga mereka. Nah, selepas lulus dari SMP Negeri 8 Solo, Wiji masuk lagi ke Sekolah Karawitan Indonesia dan mengambil jurusan tari. Nah, di saat beliau SMA inilah Wiji mulai bergabung ke sebuah komunitas teater yang bernama Bengkel Teater. Komunitas ini diasuh langsung oleh sastrawan Indonesia yang populer di masa itu yaitu W.S. Rendra. Nah, disinilah Wiji pun mulai aktif berkarya dan menemukan bakatnya di dunia kepenulisan. Hingga adalah ini salah seorang senior di komunitas tersebut yang menyukai Wiji. Beliau pun kemudian memberikan semacam nama panggung gitulah dan mengubah nama Wiji Widodo menjadi Wiji Tukul. Di mana dalam bahasa Jawa itu memiliki arti biji yang bertumbuh. Nah, semasa SMA perekonomian keluarga Wiji Tukul semakin memburuk sehingga beliau memutuskan untuk putus sekolah. Wiji berkatalah kepada adiknya yang bernama Wahyu bahwa, "Dek, bapak sudah tua, udah nggak kuat lagi narik beca. Sekarang aku yang cari duit. Kau sekolah aja yang betul ya, Dek ya." Dan setelah putus sekolah, beliau pun bekerja sebagai tukang pelitur di toko kayu. Meskipun masih berusia belia, Wiji ini tidak pernah menjalani kehidupan bahagia macam anak-anak lainnya gitu loh. Beliau harus banting tulang mendapatkan uang tambahan demi sesuap nasi. Kehidupan keras yang dia jalani sejak kecil ini perlahan membuat jiwanya bergejolak gitu. Wiji menulislah itu berbagai puisi sebagai bentuk luapan emosi sedih, bahagia, bahkan pemberontakan. Dan selain menjadi tukang pelitur kayu, beliau ini sebenarnya sempat berganti beberapa profesi sebelum akhirnya menikah pada tahun 1989. Wiji Tukul menikah dengan seorang gadis yang dia kenal di saat bergabung di komunitas teater, dan gadis itu bernama Siti Diah Sujirah alias Sipon, yang pada saat itu bekerja sebagai buruh. Nah, dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai 2 orang anak. Anak pertamanya adalah seorang perempuan yang diberi nama Fitriyanti Wani dan yang kedua laki-laki bernama Fajar Merah. Dan meskipun sudah berkeluarga, Wiji tetap aktif menulis. Beliau suka membaca buku dan belajar
secara otodidak. Awalnya beliau ini menulis puisi hanya untuk melampiaskan emosinya aja Wak ketika melihat keadaan di sekitarnya. Tapi ternyata puisi-puisi yang beliau tulis ini mampu membakar semangat orang lain juga. Bahkan nih Wak ya, saking apiknya tulisan-tulisan beliau yang bernada protes ini membuat pemerintah jadi was-was. Hal ini pertama kali dirasakan oleh Widji saat dia pertama kali tampil di sebuah pentas kemerdekaan Wak. Beliau menulislah puisikan dengan tema tersebut dan juga membacakannya di depan umum. Nah rupanya puisi pendek yang beliau tulis ini berisi sarkasme Wak kepada pemerintah. Dan akhirnya karena hal itu pula lah Widji langsung digelandang Wak ke kelurahan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Apa puisi yang kau tulis tadi tuh? Siapa yang ngajarin kamu bikin tulisan kurang ajar macam itu? Kata mereka. Widji diintimidasi sedemikian rupa Wak dan dilarang menulis puisi berisi pemberontakan lagi. Dan FYI Wak, pada zaman itu Indonesia ini sedang berada dalam situasi pengekangan memang Wak. Segala sesuatu nih yang dianggap membahayakan tahta pemerintah bisa langsung ditangkap dan langsung dijebloskan ke penjara. Iwan Fals saya sempat dimasukin dalam penjara kok gara-gara lagunya. Akan tetapi Widji Tukul sama sekali tidak takut akan hal tersebut Wak. Semakin dipaksa bungkam, Widji ini justru semakin aktif menyuarakan ketidakadilan di sekitarnya. Dan hal itu terbukti ketika beliau turun ke dunia aktivis di tahun 1992 untuk memberikan advokasi terhadap kaum miskin dan juga para buruh. Nah terus di tahun 1995 Widji diketahui mendampingi para buruh PT Sritex dalam mendapatkan hak-haknya Wak. Nah demonstrasi buruh pada kala itu menuntut kenaikan upah pekerja di mana mereka hanya dibayar Rp1.600 Wak sehari. Jumlah ini justru sangat jauh di bawah standar karena seharusnya upah minimum pada kala itu 2.600 dipotong 1.000. Dan selain itu juga Widji dan kawan-kawannya juga menerima laporan ketidakadilan seperti ada nih buruh lembur tapi nggak dibayar. Sampai juga ada buruh wanita yang hamil mengalami keguguran waktu bekerja. Dan beberapa buruh lainnya juga dilaporkan mengalami sakit pernafasan Wak akibat serat tekstil yang mereka dapat di sana dikarenakan lemahnya keamanan kerja di pabrik tersebut. Dan hal tersebut bertolak belakang dengan kondisi perusahaan yang berhasil meraup untung dari hasil penjualan Wak. Dan pada saat menjalankan aksi demo itu, aparat yang mengetahui keberadaan Widji tanpa babi bu lagi pun langsung mengejar Widji Wak. Widji lari itu sekencang-kencangnya dan bersembunyi di sebuah kuburan tuh kalian. Nah sayangnya nggak lama kemudian Widji berhasil ditangkap Wak. Nah di sini dia nggak ditangkap dalam arti digelandang ke kantor polisi biasa aja Wak, tapi beliau dipukuli oleh aparat itu secara bertubi-tubi. Badan Widji yang kurus itu dihantam beberapa kali ke atas kap mobil tuh kalian, sambil ditendang, dipukuli rotan. Intinya diperlakukan macam penjahat kali lah Widji waktu itu Wak. Dan akibat kekerasan itu mata kanan Widji ini bengkak aja biru. Nah baru habis itu dilepaskan. Dan setelah dilepaskan sama polisi, luka di mata kanan Widji ini ternyata nggak kunjung sembuh Wak. Akhirnya beliau pun berinisiatif lah pergi ke dokter untuk mengecek kondisi matanya. Dan kalian tahu di sana Widji didiagnosa mengalami cedera pada retina mata. Ini bukan cedera biasa, cedera parah Wak. Bahkan saking parahnya retina mata beliau ini hampir lepas gitu loh dan terancam buta. Dan pada saat itu dokter menyarankan beliau untuk segera dioperasi. Nah mengetahui biaya operasi yang nggak pasti murah, Widji pun menjadi muram karena mustahil nih rasanya bisa mendapatkan uang sebanyak itu kan Wak. Nah kawan-kawannya sesama aktivis pun akhirnya menggalang dana sukarela untuk pengobatan matanya Widji di rumah sakit YAP di Yogyakarta. Namun setelah dananya terkumpul, dokter yang menangani Widji dengan kebaikan hatinya menggratiskan biaya operasi tersebut. Betul-betul gratis, nggak usah bayar spesial pun. Masya Allah baik dokternya. Dan semenjak kejadian itu Wak, Widji nggak kapok. Beliau tidak berhenti melawan begitu saja. Justru beliau diketahui semakin aktif lagi terjun ke dunia politik. Widji Tukul diketahui menjadi pengurus PRD atau Partai Rakyat Demokratik. Dan di partai inilah beliau aktif menyuarakan penghapusan undang-undang politik yang hanya menguntungkan pemerintah dan juga antek-anteknya secara sepihak. Nah segala aktivitas partai ini dianggap melawan rezim Orde Baru. Sehingga terjadilah Wak suatu kerusuhan di Solo pada tanggal 27 Juli tahun 96. Di sini Wak para anggota partai dan petingginya pun ditangkap oleh aparat dan lagi-lagi menggunakan kekerasan. Untungnya tapi Wak Widji Tukul berhasil menyelamatkan diri itu dari kejaran aparat. Dan sejak saat itu beliau menjadi salah satu orang yang paling diburu karena keberaniannya melawan pemerintah. Pada bulan Juni tahun 1996 itu Widji pergi dari rumahnya menghindari aparat keamanan. Beliau melarikan diri kemana? Ke Yogyakarta, ya ke Jakarta juga, ke Bekasi
dan beberapa kota lainnya dengan melakukan penyamaran. Dan karena waktu itu situasi Pulau Jawa sudah tidak aman ini untuk para aktivis, Wiji pun lari ke Pontianak, Kalimantan Barat. Nah di sana dia bersembunyi di rumah seorang kawannya yang bernama Thomas. Dan atas bantuan Thomas ini, Wiji pun mendapatkan identitas palsu dengan nama Paulus yang tercatat sebagai warga Sungai Ambawang di Pontianak. Terus beberapa hari setelah di rumah Thomas karena masih juga dikejar oleh aparat kepolisian, Wiji Tukul pindah lagi nih ke rumah kawan lainnya yang bernama Martin Siregar. Pada saat tiba di rumahnya Martin, istri Martin sebenarnya udah curiga, siapa orang ini mas? Gerak-geriknya kok kaku kali, macam orang buron ini. Tapi Pak Martin berusaha meyakinkan istrinya, dia ini orang Solo ngerantau ke Kalimantan bu. Kemarin dia habis dirampok, kasihan kali, biarlah dia tinggal di sini dulu, kata si Pak Martin nih. Nah, mendengar hal itu istri Pak Martin pun setuju dan memperbolehkan Wiji untuk tinggal di sana. Nah, dalam pelariannya Wiji Tukul ini, Wiji tetap menulis puisi-puisi pro demokrasi dan beberapa bulan setelah berada di Kalimantan, Wiji Tukul balik lagi nih ke Jakarta di bulan Maret tahun 1997. Dan di sana dia lagi-lagi aktif lagi di partai PRD tadi. Tapi kali ini beliau langsung menjabat sebagai ketua divisi propaganda yang bertugas untuk membuat pamflet di mana dia menyuarakan ketidakadilan Bapak Soeharto. Dan dari sinilah aparat pun mulai langsung mengendus nih keberadaan Wiji kan, dan kembali untuk memburunya. Wiji udah ada Jakarta nih. Setiap aktivis yang tertangkap langsung dipukulin pakai rotan, ditanyai, "Kau nih temannya Wiji Tukul ya? Di mana sih pembuat pamflet tuh sekarang?" kata mereka. Dan di momen itulah kawan-kawannya tahu kalau Wiji adalah target utama kepolisian, namun belum juga menemukan hasil karena Wiji Tukul selalu berhasil lolos. Terus di bulan November tahun 1997, Wiji sempat pulang tuh memang ke Solo untuk merayakan ulang tahun anak bungsunya. Di sana beliau melepas rindu bersama keluarga kecilnya itu. Tapi sayangnya beliau tidak bisa lama-lama tinggal di Solo karena masih diburu sama polisi. Beliau pun berjanji kepada istrinya akan pulang lagi ke Solo tahun depan, yaitu di hari ulang tahun anak pertamanya. Akhirnya dengan terpaksa lah itu istrinya pun melepaskan kepergian Wiji, yang ternyata semenjak pada saat itu Wiji tidak pernah kembali lagi ke rumah. Itulah terakhir kali mereka ketemu. Nah terus pada bulan Mei tahun 1998 kan terjadi kerusuhan yang cukup besar tuh di Jakarta kan. Dimana pada hari itu para aktivis dan juga mahasiswa menuntut Presiden Soeharto untuk mundur setelah 32 tahun menjabat. Dan seperti yang kalian tahu, kerusuhan yang bisa dibilang kan chaos sekali kan, parah kali, penjarahan dan juga kekerasan terjadi di mana-mana kan. Nah aksi unjuk rasa tersebut diawali oleh mahasiswa di daerah-daerah yang kemudian berlanjut di Jakarta. Terus pada tanggal 13 Mei tahun 1998, lebih dari 6.000 mahasiswa melakukan long march menuju ke gedung DPR MPR. Namun langkah mereka terhenti di depan kantor Wali Kota Jakarta Barat, di mana aparat gabungan dan juga Polri dan TNI memblokade rombongan aksi massa itu. Para demonstran yang tidak diterima ini pun lalu mendudukilah itu jalan-jalan utama Jakarta. Hingga akhirnya di hari itu ketika jam sudah menunjukkan pukul 5 sore, hampir seluruh demonstran balik lagi ke area kampus Trisakti. Karena memang waktu itu mereka perginya rame-rame dari kampus Trisakti. Dan sampai di sini sebetulnya kondisi waktu itu masih cukup terkendali. Tapi kembalinya para demonstran ini malah dimanfaatkan oleh oknum-oknum aparat yang tiba-tiba memberondong tembakan bertubi-tubi ke arah mereka. Nah penembakan ini baru berhenti sekitar jam 8 malam dan ternyata sudah merenggut nyawa 4 orang mahasiswa Trisakti. Di detik itu pula para demonstran pun akhirnya tersulutlah emosi mereka kan, hingga di situ terjadi kerusuhan besar-besaran. Dan kerusuhan ini berlangsung sepanjang hari sampai tanggal 15 Mei 98 yang mengakibatkan ribuan gedung, toko hancur lebur di Makar Basah. Kerusuhan Mei tahun 1998 ini juga menyebabkan lebih dari 1.000 orang meninggal, ratusan orang luka-luka dan hilangnya beberapa aktivis HAM, termasuk salah satunya siapa? Wiji Tukul. 3 bulan sebelum kerusuhan Mei 98 ini, Wiji Tukul sebenarnya sempat nelpon istrinya loh. Dimana di sana dia mengatakan bahwa keadaan mendaftarkan anak pertamanya itu untuk pergi les bahasa Inggris. Masih sempat berkomunikasi. Dan percakapan tersebut ternyata merupakan pertanda terakhir yang mengisyaratkan bahwa Wiji masih hidup. Dan tepat setelah itu, setelah dihubungi ini, keberadaan Wiji Tukul sempat menjadi simpang siur. Nggak tahu nih Wiji ada di mana. Kawan-kawan sesama aktivis pada awalnya mengira Wiji Tukul bersembunyi dengan aman nih di rumahnya atau di rumah keluarganya lah gitu. Begitu juga dengan istri Wiji Tukul yang menganggap bahwa suaminya ini pasti baik-baik saja atas pertolongan
dengan teman-teman seperjuangannya kan. Tapi ternyata Wak, semua salah dugaan. Wiji tidak dengan keluarganya, tidak pula dengan kawan-kawannya. Dan di akhir tahun 1998 itulah orang-orang pun mulai mencari keberadaan Wiji Tukulnya. Tapi tidak kunjung juga membuahkan hasil. Hingga akhirnya di awal tahun 2000, seorang sahabat baiknya Wiji yang berkebangsaan Belanda mulai melontarkan kabar bahwa Wiji Tukul telah hilang di media massa. Nah, kawan tersebut Wak bernama Jeb Erkelens, pria berkebangsaan Belanda. Erkelens ini mulai bertanya kepada Direktur Kompas perihal keberadaan Wiji Tukul. Di sana dia bilang lah, kita harus melakukan sesuatu nih Pak untuk nyari Wiji Tukul. Orang-orang juga udah tahu kalau misalnya Wiji ini hilang. Alhasil pada tanggal 18 Februari tahun 2000, surat kabar Kompas pun memuat rubrik yang ditulis Erkelens dengan judul Di Mana Wiji Tukul. Nah, setelah diterbitkan Wak, tiba-tiba Erkelens ini menerima surat tanggapan nih atas nama Hari Murtadi yang beralamat di Depok. Nah, di dalam surat tersebut menyebutkan bahwa Wiji masih hidup dan sedang bersembunyi. Tapi dia dalam kondisi sakit parah dan membutuhkan uang katanya. Nah, Erkelens yang merasa khawatir pun langsunglah menuliskan surat balasan Wak, dan mengutus supirnya untuk mengantarkan dia ke alamat yang ada di surat itu. Tapi kalian tahu apa Wak? Ternyata surat palsu. Ketika supirnya Erkelens ini mendatangi lokasi, nomor rumah tersebut tidak terdaftar di sana rupanya Wak. Bahkan di lingkungan itu tidak ada orang yang bernama Hari Murtadi, nggak ada. Si sopir yang bahkan nggak percaya tuh sampai berulang-ulang kali nanya ke warga-warga setempat, Pak, yang betul lah Pak, masa nggak ada yang namanya Hari Murtadi? Betul Pak, seumur-umur saya tinggal di sini nggak ada yang namanya itu. Mendapatkan laporan dari sopirnya, Erkelens pun kemudian menelpon lah itu Mbak Sipon, istrinya Wiji kan. Mbak, ini suamimu kayaknya hilang lah Mbak. Masa udah 2 tahun nggak ada juga orang yang tahu dia di mana. Nah, pada awalnya Wak, Mbak Sipon ini nggak percaya. Beliau masih bersikeras bahwa suaminya ini pasti masih hidup. Tapi Wak, semakin tidak adanya kabar dan atas saran juga dari kawan-kawannya Wiji, Mbak Sipon pun barulah itu melaporkan kehilangan suaminya ke Kontras alias Komisi Orang Hilang dan juga Korban Tindak Kekerasan. Dan sejak hilangnya Wiji Tukul ini diketahui oleh masyarakat luas, mulailah itu Wak, ada beberapa laporan perihal keberadaan beliau, di mana pada tahun 1999 Kontras katanya menerima laporan penemuan mayat di Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu. Udah, para aktivis pun langsung Wak pergi ke sana buat ngecek kan. Namun dari sejumlah mayat yang ditemukan di sana tidak ada satupun jasad Wiji Tukul. Dan FYI nih Wak ya, sejak pecahnya kerusuhan 1998, Pulau Seribu itu memang dikenal sebagai lokasi pembuangan mayat aktivis Wak katanya. Beberapa dari mereka yang ditangkap aparat ini dihabisi nyawanya kan, terus dibuanglah ke laut di Kepulauan Seribu tuh. Waktu dicek satu persatu mayat-mayat tuh kan Wak, nggak ada Wiji Tukul di situ. Setelah melewati bertahun-tahun tanpa titik terang, hingga akhirnya di tahun 2001 ada laporan bahwa Wiji Tukul ditemukan dalam keadaan hidup tapi di Banten. Lagi-lagi tim aktivis Kontras ini pun langsunglah pergi ke sana untuk memastikan kebenaran tersebut. Tapi sayangnya laporan itu tidak benar, fake. Orang yang dimaksud ini bukan Wiji Tukul Wak, cuman mirip aja memang sama Wiji. Udah lah tuh, terus 5 tahun kemudian di tahun 2006 Kontras juga menerima laporan lainnya dari seseorang yang mengaku sempat melihat Depok. Tapi sayangnya laporan itu tidak valid Wak, karena ternyata pelapor itu dalam gangguan jiwa. Dah, sampai sini semua orang cari tuh keberadaan Wiji Tukul, tapi sayangnya tetap aja beliau belum juga ditemukan sampai hari ini. Belum. Dan diketahui juga pada saat itu tidak hanya Wiji Tukul aja yang hilang Wak. Ada 13 orang yang diduga hilang juga karena diculik oleh aparat. Dan kasus ini kemudian menyeret nama-nama besar yang diduga membentuk tim khusus yang dinamai Tim Mawar untuk melenyapkan para aktivis. Dan hingga detik ini keberadaan Wiji Tukul masih menjadi misteri. Apakah dia masih hidup? Kalau iya, di mana dia sekarang? Atau justru sudah meninggal? Kalaupun memang sudah meninggal, di mana kuburannya? Dikubur di mana dia? Sayangnya pertanyaan tersebut masih menjadi hutang pemerintah yang tidak kunjung dibayarkan Wak. Astagfirullah. Oke Wak, jadi itu tadi kasus hilangnya aktivis HAM bernama Wiji Tukul. Kasus ini tentunya sudah menjadi pukulan berat bagi para keluarga yang ditinggalkan. 22 tahun berlalu Wak, mereka juga tidak mendapatkan jawaban atas keberadaan keluarganya. Kalaupun misalnya nih Wak ya, misalnya mereka sudah meninggal dunia, paling tidak kan pihak-pihak yang terkait ini bisa ngasih informasi ya kan. Ini sama sekali nggak ada titik terang sedikit pun loh Wak, udah hilang aja gitu. Dan sebelum aku akhiri video ini, aku mau ngasih sedikit fakta tentang Wiji Tukul. Jadi pada tanggal 5 Januari 2023 kemarin Wak,
baru aja, istri dari Wiji Tukul yaitu Mbak Sipon meninggal dunia di Solo. Usai sudah perjuangan beliau yang menanti kembalinya sang suami. Dan dari hati yang paling dalam, mari kita doakan semoga Mbak Sipon tenang di sana dan untuk pihak keluarga diberikan kekuatan dan juga ketabahan. Amin ya robbal alamin. Dan semoga kasus Wiji Tukul dan hilangnya aktivis lain segera diungkapkan seterang-terangnya. Apalagi beberapa waktu yang lalu Pak Jokowi mengakui ada beberapa kasus pelanggaran HAM di Indonesia dan salah satunya adalah tragedi 1998 di mana menjadi titik awal hilangnya para aktivis. Semoga pengakuan negara atas dosa besar ini menjadi angin segar atas keadilan yang bisa ditegakkan seadil-adilnya. Amin ya robbal alamin. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.